Kota Medan. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki masyarakat dari berbagai jenis etnis, baik etnis asli dari Kota Medan maupun etnis pendatang di Sumatera Utara. Memiliki 8 suku asli. Etnis Tamil ini mulai menetap di kawasan Jalan Ki Haji Zainul Arifin ini yang diperkirakan sekitar abad ke-19, yaitu ketika wilayah Kesultanan Delhi IV memperoleh keberhasilan ekonomi setelah tembakau Delhi laku keras dan menjadi komoditi utama industri perkebunan Delhi. Dinamakan Keling karena di daerah ini dikenal sebagai komunitas orang-orang Tamil yang berkulit hitam di daerah ini. Juga pula sejarah ajaran agama Hindu berkembang dan diawali dengan berdirinya kuil Syihri Mariman pada tahun 1884. Nah, adanya kampung ini menjadi bukti bahwa masyarakat etnis Tamil telah lama ada bermukim di sini. Kampung Keling. Kawasan Kampung Keling Medan awalnya disebut dengan Petisa. Kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan nama jadi Kampung Madras, supaya mencerminkan bahwa kawasan inilah yang merupakan tanah asal warga keturunan bangsa India atau bangsa Tamil. Dalam sejarahnya, Kampung Keling di Kota Medan bermula sejak awal abad ke-19. Ketika itu ada banyak orang-orang dari India Tamil datang dari negaranya ke Indonesia untuk menjadi pekerja, yang ini sebagai buruh perkebunan tembakau pada masa itu. Para pemilik kebun tembakau memang lebih suka memakai tenaga kerja impor India sebab mereka dikenal sebagai pekerja yang giat dan patuh pada atasan mereka. Nah, hingga saat ini semakin lama makin banyaklah orang-orang dari India Tamil bekerja di Medan. Lambat laun tidak hanya orang-orang India Tamil tetapi orang India Citar dan Punjabi juga berdatangan ke Medan dalam rangka mengadu nasib. Selain menjadi buruh di perkebunan, berdatangan dari India itu juga bekerja dalam bidang konstruksi dan sebagai pedagang. Dalam catatan BWS atau Badan Warisan Sumatera, rombongan pertama Tamil yang menginjakkan kaki di Medan ini sebanyak 25 orang di tahun 1833 tahun. Ini sebanyak 25 orang di tahun 1873. Nah, rombongan pertama tersebut dipekerjakan oleh pengusaha berkebangsaan Belanda bernama Nin Hush yang merupakan pemilik perkebunan tembakau. Kemudian, perkebunan tembakau tersebut terkenal dengan nama Tembakau Delhi. Penguasa tembakau tersebut menjadikan tanah Delhi termasyhur di puncak perdagangan internasional. Saking terkenalnya di masa itu, tanah perkebunan tembakau tersebut diajukan sebagai tanah $1 juta. Kemudian semakin banyak para buruh yang datang dari India sebagai buruh perkebunan penjaga malam, supir, pengendali kereta, lembu, maupun pekerja untuk membangun jalanan dan waduk. Nah, ketika kolonial Belanda mendirikan cabang bank DJC di Medan tahun 1879, maka sejumlah orang ski bekerja sebagai penjaga. Dikarenakan kesempatan ekonomi dan situasi di Medan pada masa itu sangat bagus, maka sebagian pendatang dari India juga membuka peternakan lembu. Hal tersebut didukung pula dengan meningkatnya permintaan terhadap pasokan susu Belanda. Kemudian banyak pendatang India yang berhasil dengan usaha peternakan lembu hingga orang-orang keturunan India di Medan terkenal sebagai para produsen susu lembu murni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindia Melia Sibuan. Di sini saya sudah berada di lokasi di mana tempat booking saya mulai tadi. Di sini saya sudah bersama narasumber saya dengan Bapak Umar. Bapak, di sini saya ingin bertanya mengapa Bapak memilih untuk lokasi di sini untuk
strategi. Strategi itu dia bisa kota dengan banyak turis daripada luar, dari Singapura, dari China, dan daripada yang dia dari Jerman, Kanada, dari France, semua itu masuk di sini. Ini salah satu yang tempat makan kuliner Malaysia itu ini dijadikan salah satu yang ini namanya makanan. Kalau untuk menu favorit yang ada di Denpasar ini apa? Itu memperkenalkan nasi kandar Malaysia. Itu memang dari Laris. ya apa namanya, asli dari Indonesia, dari Malaysia. Iya, asli dari Malaysia. Yang banyak yang banyak yang untuk Indonesia terlampau ke Malaysia, mereka pernah makan nasi kandar Malaysia. Dan inilah yang terdapat di sini, banyak yang tidak dapat ke Malaysia bisa lah ke sini. Dengan menu-menu yang berat, dengan makanan yang bina daripada yang lain. Kalau untuk menunya sendiri itu Pak terdiri dari apa? Kita buat nasi kandar ini contohnya, kita berkenal nasi kandar 65 ya, terkenal nasi kandar ayam 65 terkenal. Nah, inilah laris sekali di sini. Ini lebih kurang macam ini dia bilangkan nasi ayam tandoori. Tapi di sini kita perkenalkan ayam 65, rempah 65 ya. Jadi inilah salah satu yang kita perkenalkan laris di sini. Yang lain daripada itu kita akan keluarkan nasi biryani, nasi Malaysia. Kalau kita perkenalkan nasi biryani asli Malaysia. Biryani itu Pak, nasi biryani ini dari nasi biasa. Tak, dia bukan nasi biasa, dia buat daripada beras basmati. Berasnya panjang dan wangi. So, dia beda, dia punya masakan pun beda, dia punya laris dia. So, ini salah satu yang kita perkenalkan nasi kandar biryani Malaysia. Ini salah satu ya. Ayam kampung. Dan kemungkinan tahun depan lepas corona kita perkenalkan banyak yang lain dengan nasi kandar ini dengan lain. Yang kedua kita masih perkenalkan juga makanan yang kita yang terkenal di sini. Yang dengan lain dengan kebanyakan kita akan bawakan dari barang-barangnya dari Malaysia. Bapak kalau misalnya belanja untuk keperluan buatan itu dari Malaysia apa? Itu 50%. Impor dari Malaysia. Iya, 50% bahan itu semua dari Malaysia. Yang masak ayam di sini, yang masak kebanyakan yang tapi bumbu-bumbu yang bahan-bahan yang juga kita bawa dari Malaysia. Itulah namanya kita bilang makanan Malaysia. Kemudian kita kenalkan Malaysia. Yang masakan pun beda. Dari Iya, makanan. iya. Terus Pak, kalau misalnya per minggu ini bisa berapa orang yang datang gitu Pak? Itu tergantung makanan di sini juga ramai. Kita tidak keluar. Itu masih tergantung kita kontrol. Kita kontrolnya kuat. Kalau kita tentukan lagi memang ramai. Sebelum malam ramai. Kadang-kadang siang ramai. Itu dia tergantung dengan waktu di makan siang ramai. Lepas itu kita lagi kita mainkan projek sama dia. Jadi kalau mau makan dari Grab juga bisa ya? Iya. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya di penelusuran